kita lanjutkan kembali perbincangan Mas Susan. Kalau seperti kata Bang Irfan, hanya untuk atas nama mencegah seperti yang terjadi pada pemilu sebelumnya. Polarisasi lah, perdebatan di sana sini lah, beredarnya hoax lah, sampai dilakukan seperti ini. Bagaimana kemudian? Ya, pertanyaannya sederhana adalah kalau memang itu diambil untuk mengambil kebijakan, kebijakan apa yang akan diambil dari misalkan melihat hasil survei misalnya. Gitu loh. Kan jauh saya kira kalau bilang bahwa ini untuk kepentingan pengambilan kebijakan ya. Karena jelas-jelas kok Pak Jokowi bilangnya saya tahu arahnya kemana kan kayak gitu begitu. Nah itu jelas arahnya ke politik praktis dan itu bukan bagian daripada pengambilan kebijakan negara dengan Jokowi kapasitasnya sebagai presiden. Gitu. Bang Ege juga? Iya, saya mau bilang begini. Ini saya gabung nih pasal-pasal yang ada. Yeah. Jangan-jangan semuanya sekarang menjadi all president man, yaitu 3 kelompok ini, gara-gara kerja intelijen. Bisa dibalik nggak gitu? Bisa dibalik nggak gitu? Setelah dapat informasi intelijen, jadilah 3 ini yang pernah jauh di mata, perubahan-perubahan, antitesis, sekarang sudah dekat di hati. Coba berpikirnya saya bikin jadi agak mundur sedikit. Karena ada kerjaan-kerjaan intelijen, maka jadilah 3 kelompok ini sekarang. Yang jauh di mata itu sekarang sudah dekat di hati. Nah sambil ada penekanan bahwa kalau tegak lurus beneran ya. Jangan, sekali lagi kalimatnya itu, saya tahu loh kalau Anda tuh ngomong yang penting kita menang dulu. Nanti kalau udah menang kan lain cerita. Kita presidennya, kita bisa menjalankan apa yang kita mau ya. Tapi lebih penting daripada itu menurut saya gini, kenapa atau apakah presiden-presiden kita sebelumnya, Pak SBY misalnya, pernah nggak cerita gini juga ketika ketemu dengan relawannya? Saya tahu loh, partai-partai selanjutnya itu nanti, saya bayangkan di 2 kali masa periode, di terakhirnya Pak SBY, apa pernah bilang begitu? Atau Bu Mega pada waktu sudah hampir selesai, pernah bilang gitu nggak? Saya tahu loh, pasangan-pasangan itu ya, atau partai-partai itu arahnya kemana gitu. Nah ini menjadi menarik bagi saya, ini nanti saya pelajari lagi gitu. Tapi kalau ini tujuannya tadi, seperti kata Irfan Pulungan dan Kirdi bahwa ingin tahu partai-partai ini sedang main mata dengan pihak luar negeri atau enggak gitu. Untuk kepentingan nikel, untuk kepentingan apa gitu ya. Nanti kalau kami jadi presiden, memimpin negara, nikel kita boleh deh nggak usah pakai added value, langsung kirim mentahnya saja misalnya. Itu juga penting untuk kita pikirkan gitu. Tapi yang tadi logika saya jadi jalan. 3 kelompok ini hasil kerja intelijen, ditambah dengan mereka harus hati-hati sekarang. Kalau tegak lurus ya tegak lurus betul gitu. Nggak bisa lagi bilang bisik-bisik. Kalau kita jadi lain. Sebelum nanti Bang Irfan akan kita berikan minta pandangannya, tapi kita juga minta Mas Gede yang dari tadi senyum-senyum Mas Gede. Kalau tadi melihat dari yang disampaikan oleh Pak Jokowi, selain memberikan warning ini, apa semuanya yang dicoba ditunjukkan juga di depan para pendukungnya? Karena disoroti oleh Bang Ege ini, presiden-presiden sebelumnya kalau ketemu para pendukungnya akan menyampaikan hal yang sama nggak? Apakah ada emosi, kemarahan juga kemudian yang diluapkan saat berada di depan pendukungnya Pak Jokowi ini? Jadi kalau kita perhatikan sekali lagi kita kan ada 2 bagian yang perlu saya garis bawahi di sini. Satu tentang konteks dari kalimat demi kalimat yang dibawakan oleh Pak Jokowi, kemudian 2 tentang perubahan ekspresi maupun bahasa tubuh yang ditampilkan Pak Jokowi. Buat saya kenapa ini jadi agak ekstra menarik karena Pak Jokowi itu sangat kelihatan ketika berubah dari ceritanya di awal, yang di awal tadi sebelum kita bicara tentang intelijen kan tangannya bergerak segala macam bergerak. Begitu masuk ke dalam substansi intelijen tadi, itu yang saya katakan sebelumnya bahwa nggak perlu seorang ahli mikroekspresi untuk melihat kok sebetulnya bahwa perubahannya itu benar-benar sangat ekstrem kelihatan. Dan tarikan wajah Pak Jokowi, kalau kita perhatikan tadinya masih senyum, masih segala macam, itu kencang di bagian sini, di bagian pipi dan bibir bagian pinggir, itu dia itu sebetulnya tegang saat ngomong mengenai intelijen itu. Nah pertanyaannya kan gini, apakah seseorang kepala negara dengan kapasitas Pak Jokowi itu nggak taunya bahwa kata-kata atau kalimat yang akan dia ucapkan itu bisa menjadi sesuatu yang sifatnya katakanlah menjadi ini ya, pro dan kontra yang sedemikian hebatnya itu, atau justru sebetulnya jangan-jangan ini yang ingin justru jadi salah satu targetnya itu ini gitu loh, supaya masyarakat tuh aware
Apakah itu kemudian bahwa presiden-presiden sebelumnya nggak pernah ngomongin hal yang sama? Saya rasa nggak ada presiden-presiden yang pernah ngomong kayak Pak Jokowi, dia ngomongin Pak Jokowi ini. Artinya apa? Bisa satu, Pak Jokowi itu benar-benar lalai sekali dan kata-kata Pak Hussein jadinya jadi bisa tanda petik dibenarkan, yaitu abuse of power, atau yang satu ini benar-benar istilahnya sangat jago dalam bermain peran gitu loh, dan simbol. Ingat dari sebelum-sebelum saya selalu bilang ini presiden kita ini jago banget main simbol. Dan artinya apa? Bisa mengarahkan opini masyarakat dengan kata-kata tersebut. Ya, saya nggak percaya, sekali lagi saya nggak percaya bahwa konteks, kalau balik lagi konteks kata-kata sebelumnya itu nggak berhubungan dengan bagian kata-kata intelijen tadi. Ya makanya saya berani tadi bilang bahwa bisa jadi ini ada pihak yang main mata dengan internasional nih, ya, negara-negara atau pihak-pihak kepentingan tertentu. Dan itu sangat mungkin sekali. Tetapi bahwa ini bisa jadi mengarah ke persepsi abuse of power, saya sepakat. Tapi ini kan masih persepsi kemudian. Pihaknya Pak Jokowi bisa dengan mudah loh ngomong kayak gini. Loh nggak gitu. Itu survei, itu maksudnya survei yang kita lakukan sendiri. Loh kan bahan dan intelijen itu kayak BPS sebetulnya. Cuman kerjanya pakai standar cara tertentu dan diam-diam kan gitu. Nggak harus survei yang ada diarahkan, enggak. Saya nggak sampai situ sih melihatnya, gitu ya. Survei itu kan luas maksud. Saya mensurvei tetangga saya suka sama saya apa enggak kan juga survei namanya. Baik. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik. Putri. Ya, Bang Irfan, kalau tadi memang ternyata menurut Bang Irfan adalah ini semua untuk preventif, begitukah? Nah, apa kebijakan yang kemudian akan dibuat oleh Presiden Jokowi berdasarkan hasil-hasil yang diberikan oleh intelijen ini, termasuk yang kita pertanyakan tadi oleh Mas Hussein? Putri, begini, kita mencermati apa yang disampaikan Pak Jokowi itu seharusnya dari hulu sampai hilirnya. Jangan kita terjebak ya, memaknai interpretatif kita berbeda-beda tentang ada suatu narasi yang kita anggap mengganggu bagi demokrasi atau dan sebagainya gitu. Tapi setelah kata-kata yang disampaikan oleh Pak Jokowi, coba cermati ya. Dalam acara itu Jokowi menjelaskan kepemimpinan ke depan sangat penting dan menentukan apakah Indonesia akan mampu melompat menjadi negara maju atau hanya berputar sebagai negara berkembang. Karena itu pelaksanaan pemilu untuk menentukan presiden dan wakil presiden selanjutnya, yaitu pada pemilu 2024 ini sangat menentukan posisi bangsa kita. Artinya apa? Artinya ada message, ada penekanan, ayo kita semua komponen anak bangsa, siapapun yang terlibat dalam pemilu nanti, partai politik dan apapun namanya, mari kita tidak lagi gaduh, mari kita tidak lagi membuat hal-hal yang itu menyengsarakan, yang nantinya kita tidak bisa masuk kepada negara maju. Baik, begitu. Bang Irfan. Jadi Pak Jokowi memberikan pesan yang sangat tegas kepada kita semua, ya, ayo dong kita ini, nggak bisa kepemimpinan besok itu, ya kita mencoba-coba lagi ya untuk kita tidak berhasil menjadi negara maju gitu. Baik. Kita punya 13 tahun waktu gitu. Jadi maksud saya adalah mencermatinya ya kita melihatlah untuk kepentingan ke depan yang lebih baik, yang lebih strategis. Apa sih yang harus kita lakukan bersama gitu. Oke, Bang Irfan. Ya, kepentingan kita adalah Indonesia ini harus menjadi negara maju sesuai dengan tujuan dan targetnya. Begitu. Baik, saya rasa sebenarnya Mas Hussein juga ada yang mau ingin disampaikan. Betul. Ya, mungkin singkat saja penutupnya. Singkat saja. Selain tadi yang dikatakan Kanda Irfan ya, bahwa Pak Jokowi punya pesan-pesan khusus, tapi Pak Jokowi justru menurut saya mengkonfirmasi bahwa selama ini ternyata intelijen kita, mau intelijen militer kayak intelijen kriminal kayak dari Baintelkam, intelijen negara kayak dari BIN, itu mata-matain rakyat sendiri. Dan oleh karena itu DPR ini harus panggil Pak Jokowi, kalau perlu interpelasi, tanya selama ini apa aja yang dilakukan oleh intelijen nih. Karena kalau bukan Bang. Ini karena kalau intelijen militer saja yang urusannya pertahanan negara disuruh urusan survei. Sebentar Pak Irfan. Kanda sebentar. Iya, Abang. Nanti tadi saya diam waktu Abang ngomong. Jadi kalau ternyata intelijen militer saja, bukan saya ngomong dong. Pak Jokowi kan ngomong Bais kan. Kalau intelijen militer saja yang urusan pertahanan negara nih, ya itu disuruh ngurusin urusan survei, urusan partai politik, gitu ya, urusan arah partai politik ke depan, berarti memang benar
intelijen Saya mau kita tanya, saya tanya mantau. sama Husin, sama Gitu. Husin. Bukan saya ngomong, yang Saya ngomong mau Pak tanya- Jokowi loh. Ya, Bang Irfan. saja. Apakah hanya dimensi politik? Siapakah dimensi politik? Pemilu, penyelenggaraan Pemilu. pemilu besok itu 2024, apakah hanya berdampak dimensi politik? Gimana? Apakah Coba jawab. pada pemilu 2024 hanya berdampak pada dimensi politik? Ya tentu saja tidak, tapi intelijen militer itu Kalau begitu, apa yang harus dikhawatirkan oleh aparat intelijen itu Baik, untuk Bang. melakukan Saya- upaya-upaya Baik. preventif, Baik. upaya-upaya secara dini, Baik, Bang Irfan. memberikan Kami dapatkan- masukan-masukan kepada kami dapatkan presiden, bersamanya, Bang. Baik, supaya kami tidak dapatkan. terjadi masalah-masalah yang akan Nah datang. kalau gitu dijawab Begitu aja Bang. makanya. Kalau gitu dijawab aja apa dimensinya, dimensi militernya, dimensi pertahanan negara, bukan keamanan loh ya, pertahanan negaranya. Dalam konteks Ya, makanya Bais saya tadi tanya, memata-matai apakah penyelenggaraan partai pemilu- politik dan warga negara. Apa? Kalau di banyak negara ini skandal ini, Makanya Mbak. saya tanya, apakah penyelenggaraan pemilu, apalagi pemilu presiden, itu hanya berdampak dimensi politik? Enggak, saya tanya balik, apa dimensi militernya, dimensi pertahanan negaranya apa? Itu loh. Apa dimensi potensi kriminalnya apa misalnya? Itu dijawab satu-satu tuh, karena semua yang disebut sama Pak Jokowi itu bukan cuman BIN gitu. Baik, ya, Bang Ege. Pendek saja, yang pertama kalau itu untuk urusan internasional hebatlah apa yang disampaikan Irfan Pulungan tadi ya, setuju. Tapi pada bagian lain saya ingin mengatakan jangan-jangan ini memang peringatan. Jadi nanti kalau Anda kampanye ya ke bawah-bawah itu harus tegak lurus beneran. Kadang-kadang orang kalau kampanye di bawah bisa beda loh. Bisa beda. Iya, oh iya di atas bilang begitu, tapi kita di bawah sini sebetulnya itu ya misalnya. Dan jangan-jangan juga nggak ada juga sesuatu yang baru. Jangan-jangan juga itu elit-elit partai politik itu juga udah tahu bahwa data mereka semua sudah Baik. ada di intelijen gitu. Dan terakhir tambahan. Baik. Singkat saja, Bang. Dan terakhir ini semakin membuktikan bahwa Pak Jokowi kacau dalam konteks reformasi intelijen. Nggak buat apa-apa Pak Jokowi ini dalam reformasi intelijen dua periode ini. Baik. Dari Atau tidak- apa? atau tidak Dari surat. kemarin misalnya dari Penafsiran Kisru misalnya semua intelijen mau dikoordinasikan dari Menhan. Itu udah kacau tata kelola Baik, semua. sudah cukup sampai di sini. Dan Perdebatannya. DPR diem aja nih. Ini waktunya Komisi 1 terakhir untuk kemudian bisa Baik. menunjukkan bahwa dia juga punya fungsi pengawasan. Oke, baik, gitu Bang. ya. Bang Hussein, Lakukanlah cukup? Komisi 1 tuh. Oke, Bang Irfan, singkat saja, Bang Irfan, singkat saja. Terakhir. Iya, tentu. Ini kan konteksnya memberikan message pesan ke Pak Jokowi kepada forum Seknas itu adalah konteks pada Pilpres. Itu tadi saya katakan, apakah penyelenggaraan pemilu ya itu serentak ya, pemilu legislatif, pemilu Pilpres. Itu hanya berdampak dimensi politik saja yang kita khawatirkan. Ya, misalnya ada pergantian presiden saja yang dilakukan oleh para pendukung partai politik yang ada. Baik. Ya kan? Tentu tidak. Yang paling di depan mata kita adalah dampaknya adalah kegaduhan informasi atau kegaduhan Baik, kami hoax dapatkan. yang ada. Kami dapatkan, Tapi Mbak itu Irfan, tidak itu mengenai hal saja. ini. Kami dapatkan informasi mengenai hal ini. Pesan Mbak Irfan kami tangkap. Ya. Perdebatan seperti tidak bisa diperpanjang lagi Makanya karena harus waktunya sudah dilakukan selesai. preventif, kerja-kerja Ya. preventif yang Baik. Abang sudah menyampaikan mengenai hal ini. Tapi Bang, terima kasih Bang Terima Ege. kasih. Makasih juga Yang Bang belum Hussein. terjawab cuma kenapa dinyatakan. Itu Ya, dia. itu dia.